Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Half-Past Dead. Bercerita tentang seorang FBI yang menyusup ke dalam penjara untuk membalas dendam kepada seorang bos mafia. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Sonny. Saat itu, Sonny dan beberapa anak buahnya sedang mendatangi calon anggota yang katanya ingin bergabung bersama kelompok Sonny. Calon anggotanya ini bernama Sasha yang merupakan kenalan dari salah satu tangan kanan Sonny yang bernama Nicholas. Diketahui Nicholas dan Sasha sudah berteman kurang lebih 2 tahun dan Nicholas yakin kalau Sasha adalah orang yang tepat untuk masuk ke dalam kelompoknya. Namun sebelum itu, Sonny sebagai sang ketua akan bertanya beberapa hal kepada Sasha. Bahkan Sonny sudah menyiapkan sebuah alat anti kebohongan yang apabila Sasha sampai ketahuan berbohong, maka Sonny tidak akan segan menghabisi Sasha. No big deal. It's just procedure. Kemudian Sonny bertanya dengan siapakah Sasha bekerja sebelum Sasha memutuskan ingin masuk ke dalam kelompoknya. Sasha mengatakan kalau dulunya ia adalah pasukan khusus yang pernah bekerja sebagai CIA, KGB, bahkan pernah ikut juga bekerja di intelijen Jerman. Sonny kembali bertanya apakah Sasha adalah utusan FBI karena sudah lama FBI mengincar kelompok Sonny. Sasha mengatakan kalau ia memang pernah bekerja dengan FBI namun tidak untuk sekarang. Terlihat di dalam alat anti kebohongan semua yang dikatakan Sasha sama sekali tidak menunjukkan kalau Sasha sedang berbohong. Bahkan ketika Sonny menodongkan pisau sambil bertanya kembali apakah Sasha utusan FBI, Sasha bisa dengan tenang menjawab tidak dan alat itu menunjukkan Sasha tidak berbohong. Are you FBI? No. Setelah ditanyai berbagai pertanyaan, pada akhirnya Sasha diterima dan sekarang ia telah resmi menjadi bagian dari kelompok Sonny. Entah bagaimana caranya Sasha bisa lolos dari alat anti kebohongan, padahal faktanya Sasha adalah seorang utusan FBI yang ingin meringkus kelompok Sonny dari dalam. Kemudian Sonny menyuruh Nicholas dan Sasha agar segera pergi ke pabrik barang haramnya untuk menyiapkan pengiriman. Sesampainya di sana, Nicholas segera menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pengiriman sekarang juga sebab barang haramnya harus sampai ke Rusia pada besok pagi. Tak lama kemudian muncul ketua FBI yang bernama Agen William bersama pasukannya. Di sini Agen William meminta Nicholas untuk menyerah dan ia berjanji tidak akan memenjarakan Nicholas apabila Nicholas mau menjadi saksi atas semua kejahatan Sonny. Namun sayang Nicholas menolak karena baru saja 1 bulan ia diangkat Sonny menjadi tangan kanannya. Sasha sendiri menyarankan Nicholas agar kita menyerah saja daripada nantinya akan banyak orang yang mati. Namun Nicholas tetap bersikeras ingin melawan hingga terjadilah baku tembak antara pasukan Agen William dengan Nicholas dan anak buahnya yang ada di sana. Di suatu kesempatan, Agen William hendak menghabisi Nicholas, namun dengan sigap Sasha menolong Nicholas karena menurutnya FBI masih membutuhkan Nicholas. Setelah kejadian itu, Nicholas akhirnya berhasil ditangkap sementara Sasha mengalami kritis akibat tadi tertembak oleh Agen William. Terungkap fakta kalau Agen William lah yang sudah menyuruh Sasha untuk bergabung dengan kelompok mafia Sonny. Singkat cerita, 8 bulan kemudian Sasha kini sudah kembali pulih dan sekarang ia dikirim ke sebuah penjara bernama Alcatraz. Yang mana penjara Alcatraz adalah penjara yang berada di pulau terpencil di tengah laut. Di sana Sasha bertemu dengan Nicholas yang ternyata Nicholas baru saja dipindahkan ke penjara Alcatraz.
Diketahui Sasa dikirim FBI ke penjara tersebut yaitu untuk kembali mendekati Nicholas agar Nicholas mau menjadi saksi atas semua kejahatan Sonny si ketua mafia. I'm bugging right now, man. It's like I'm seeing a ghost. About you. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pejabat kota yang bernama Samsul ini orangnya. Saat itu, Samsul sedang mengadakan konferensi pers untuk membahas tentang penjara Alcatraz. Ternyata penjara Alcatraz sudah pernah ditutup pada tahun 1962 oleh presiden akibat tempat dan fasilitasnya kurang manusiawi. Namun sekarang penjara itu tiba-tiba dibuka kembali atas perintah dari wali kota. Samsul sebagai perwakilan dari pemerintah mengatakan kalau penjara Alcatraz yang sekarang akan memiliki sistem canggih dan tidak akan sama seperti dulu. Perhaps my younger associate can help clear things up. Criminally challenged. How do you respond to these allegations? Kembali ke Sasa dan para napi yang saat itu akan dimasukkan ke dalam selnya masing-masing. Namun sebelum itu, semua napi akan dicek terlebih dahulu menggunakan detektor logam. Hingga ketika giliran Sasa berjalan masuk, tiba-tiba detektor logam tersebut berbunyi. Sontak seorang sipir segera menahan Sasa dan bertanya apakah Sasa membawa sesuatu berjenis logam. Sasa mengatakan kalau ia tidak membawa apapun. Namun si petugas yang tidak percaya malah menyetrum Sasa hingga membuat Sasa balik menyerangnya. Kemudian ketika Sasa akan kembali disetrum, Nicholas yang tidak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung menyerang si petugas. Tak lama datang seorang ketua sipir yang langsung menghentikan mereka. Di sini si ketua sipir dengan baik-baik mendatangi Sasa dan memeriksa Sasa. Ternyata yang membuat alat detektor logam itu berbunyi karena Sasa pernah mengalami patah tulang di bagian kaki dan kakinya dulu pernah dipasangi sebuah logam. My knee. It's titanium. Alright, back to work! Keesokan harinya, si ketua sipir mengumpulkan para napi karena ia akan sedikit memberikan pidato. Si ketua sipir mengatakan kalau ia bukan orang yang kejam terhadap para napi, asalkan para napi tunduk dan menurut, maka ia akan seperti keluarga. Namun sebaliknya, apabila ada napi yang berani melawan, maka si ketua sipir tidak akan segan menyiksanya sampai koat. Kemudian si ketua sipir juga menjelaskan kalau para napi akan ia pekerjakan untuk membereskan penjara Alcatraz, seperti menggali tanah dan lantai, membersihkan kebun dan sebagainya. Karena semua orang tahu kalau penjara ini baru saja dibuka kembali setelah puluhan tahun ditutup. Same old, same old. Tak lama setelah itu, penjara Alcatraz kedatangan seorang kakek-kakek yang mana ternyata si kakek adalah seorang terpidana mati yang akan dieksekusi di penjara ini. Diketahui si kakek terjerat kasus perampokan emas batangan yang berharga ratusan juta dolar milik seorang pejabat korup. Sampai saat ini si kakek masih menyembunyikan emas batangan tersebut dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya kecuali si kakek sendiri. Sebenarnya si kakek pernah dirayu oleh sang wali kota untuk mau mengatakan di mana emas itu berada dan pihak pemerintah akan membatalkan eksekusi matinya. Namun rupanya si kakek tetap memilih bungkam walaupun ia harus dihukum mati. Beberapa jam setelah itu, si ketua sipir didatangi oleh Samsul bersama sang wali kota ini orangnya. Terungkap fakta kalau ternyata si ketua sipir, Samsul, dan wali kota sengaja membuka kembali penjara Alcatraz yaitu untuk mencari emas batangan yang disembunyikan oleh si kakek. Karena menurut beberapa informasi yang beredar kalau si kakek menyembunyikan emasnya di penjara Alcatraz ketika penjara ini masih kosong. Tentu apabila mereka sampai mendapatkan emas tersebut, maka secara otomatis mereka akan menjadi orang yang sangat kaya raya, bahkan tidak akan habis 7 turunan. Hal itu jugalah alasan si ketua sipir menyuruh para napi untuk menggali tanah dan lantai di penjara Alcatraz. As long as it's my watch, only me and my boys go strapped. Do what he says. Malam harinya terlihat beberapa orang yang terjun dari pesawat untuk menyusup ke penjara Alcatraz. Setelah turun ke bawah, mereka langsung menghabisi para petugas sipir yang ada di lantai atas. Diketahui kelompok penyusup ini dipimpin oleh seorang mantan polisi bernama Jabir dan wakilnya bernama Ricis.
Sementara itu di ruangan bawah tanah terlihat si kakek sedang berbincang dengan Sasa sebelum si kakek dieksekusi mati. Ternyata si kakek dan Sasa dulu pernah satu tim saat mereka berdua masih menjadi pasukan khusus. Sementara mereka berdua dipertemukan karena si kakek sebelumnya sudah memohon untuk bertemu dengan Sasa sebagai dari permintaan terakhirnya. Thought we could play some cards and talk about that. Not too many people know that, Lester. Di balik itu, diam-diam pertemuan tersebut disaksikan dan didengar langsung oleh sang wali kota. Tak lama si ketua sipir dihampiri oleh seorang petugasnya yang mengabarkan kalau percakapan antara si kakek dan Sasa tiba-tiba tidak bisa didengar sebab semua sistem penjara mengalami error. Si ketua sipir mengatakan kalau sistem penjara error kemungkinan akibat cuaca yang sedang buruk. Namun padahal semua itu adalah ulah kelompok Jabir yang sedang menyabotase sistem penjara. Kemudian pasukan Jabir masuk ke dalam dan menghabisi para petugas yang ada di sana. Di sini Nicholas tersenyum karena ia menyangka kalau pasukan Jabir pasti diutus oleh Sonny bosnya untuk membawa kabur Nicholas. Kembali ke si kakek yang sekarang sudah berganti pakaian dan bertemu dengan sang wali kota. Di sini sang wali kota bertanya di mana si kakek menyembunyikan emasnya. Apabila si kakek mau memberitahu, si wali kota berjanji akan membatalkan eksekusinya sekarang juga. Namun si kakek menolak karena ia sadar apabila si kakek memberitahu ia tetap akan dieksekusi. Mereka yang ada di ruangan bawah tanah belum sadar kalau di atas pasukan Jabir tengah menyerang. Sementara itu terlihat Sasa yang akan dibawa masuk kembali ke dalam selnya yang ada di atas oleh seorang petugas sipir. Namun di tengah perjalanan Sasa dan si petugas tak sengaja berpapasan dengan pasukan Jabir yang seketika memberondong mereka berdua. Beruntung Sasa masih bertahan hidup karena tembakannya tadi hanya mengenai lengannya dan pasukan Jabir tidak menyadari akan hal tersebut. Di ruangan eksekusi, si ketua sipir bertanya untuk terakhir kalinya kepada si kakek mengenai di mana emas itu disembunyikan. Si kakek malah menjawab terima kasih karena ia sudah diberi jas yang bagus. Bersamaan dengan itu, kelompok Jabir datang hingga mereka berhasil menguasai ruangan eksekusi. Di sisi lain, para napi yang takut akan menjadi korban kekejaman Jabir, mereka pun terlihat sedang berusaha kabur dari penjara. Namun nampak Nicholas yang sangat santuy karena ia yakin para penyusup itu akan kembali untuk menyelamatkannya. Jabir yang sekarang ada di ruangan eksekusi, ia mendapat kabar dari anak buahnya yang berjaga di dalam helikopter kalau cuaca di luar sedang ada badai. Tak lama helikopter itu pun oleng lalu terjatuh dan menghantam atap penjara. Oleh karena itu, Jabir menugaskan Ricis dan sebagian anak buahnya untuk kembali naik ke lantai atas dan berjaga di sana. Setelah itu, Jabir mencoba menginterogasi si kakek mengenai di mana si kakek menyembunyikan emasnya. Ternyata tujuan kelompok Jabir datang ke penjara tak lain karena ia juga menginginkan emas tersebut. Namun karena si kakek tetap tidak mau membuka mulut, hal itu tentu membuat Jabir kesal. Kemudian Jabir langsung menembak seorang pendeta yang kebetulan dihadirkan di sana oleh sang wali kota. Hal itu membuat si kakek merasa bersalah karena ia yang memilih bungkam membuat seorang pendeta harus tewas. Di sisi lain, para FBI baru saja mendapatkan laporan dari penjaga pantai kalau telah ada helikopter yang terjatuh tepat di atas penjara Alcatraz. Agen William sedikit khawatir karena di sana ada salah satu anggotanya yang sedang menyamar, yaitu Sasa. Adegan berpindah ke Sasa yang sekarang sedang menghabisi satu persatu anak buah Jabir yang berjaga di ruangan atas. Setelah meratakan mereka, Sasa kembali menyusuri ruangan hingga ia dan Ricis saling todong-menodong senjata. Kemudian mereka saling baku hantam dan terlihat Ricis yang sambil bergelantung ke bawah.
Hingga di suatu kesempatan, Ricis mampu dipojokkan oleh Nicholas dengan todongan senjata dari belakang. Di sini Nicholas rupanya sudah sadar kalau Ricis, Jabir, dan anggotanya bukan orang suruhan Sonny yang ingin menyelamatkan Nicholas. Kemudian Nicholas menyuruh Ricis untuk meletakkan senjatanya, namun tiba-tiba ketika sedang baku hantam, datanglah Sasha yang membuat Ricis segera bergegas kabur. Adegan berpindah ke pasukan FBI dan di sini agen William mencoba menghubungi penjara Alcatraz. Namun sayang panggilan itu terhubung ke Jabir karena semua akses penjara sudah Jabir lumpuhkan. Di sini Jabir langsung mengancam kalau pasukan FBI berani datang maka Jabir tidak akan segan menghabisi para sandera termasuk para napi. Mendengar hal itu, agen William akhirnya tahu kalau penjara Alcatraz telah dikuasai oleh orang jahat. Let's not be so formal, Special Agent Williams. Find out who the cell phone's registered to. Di sisi lain, Nicholas dan para napi hendak menjebol ruangan senjata menggunakan RPG anak buahnya Jabir yang sebelumnya terjatuh. Setelah meledakannya, mereka pun segera masuk dan mengambil persenjataan yang ada di sana. Way beyond that. Little and me. It's not. Take it. Oh, you the man, Fresh. What happened up in the chopper? Radio for backup. Sementara itu, Jabir sekarang mengikat wali kota di kursi eksekusi. Kemudian ia kembali menghubungi FBI dan meminta FBI agar segera mengirim sebuah helikopter. Apabila FBI menolak, maka ia tidak akan segan menghabisi wali kota sekarang juga. Playing fair, I can't approve those kind of demands without authorization. All I have to do is flip a switch and well, she's dead. Tak lama dari itu datang Ricis yang langsung mengabarkan kalau di lantai atas ada seorang napi yang sangat jago bertempur dan dari kemampuannya seperti pasukan khusus. Bahkan anak buahnya yang berjaga di lantai atas sudah dihabisi oleh napi tersebut. Mendengar hal itu, Jabir langsung bertanya kepada si ketua sipir apakah ada pasukan khusus yang dihukum di penjara ini. Si ketua sipir menjawab kalau ia tidak tahu. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba pengawal wali kota mencoba melakukan perlawanan dengan menyandra dua anak buah Jabir. Jabir dengan santai menembak kedua anak buahnya tersebut. You think you're funny now? Or I'll light this justice up. Lalu anak buahnya itu segera menghabisi pengawal wali kota karena ternyata anak buah Jabir sudah mengenakan rompi anti peluru dan tadi hanya pura-pura mati. Kemudian Jabir menghampiri Samsul yang mana diketahui Samsullah yang sudah memberitahu kelompok Jabir mengenai emas batangan tersebut. Tak lama dari itu ruangan eksekusi diserang oleh Sasha dan para napi menggunakan granat asap. Di sini si kakek berhasil diselamatkan sementara wali kota yang masih duduk di kursi eksekusi membuat Sasha kesulitan melepaskannya dan terpaksa Sasha meninggalkan sang wali kota. Setelah itu, Sasha dan Nicholas mencoba mengamankan si kakek ke ruangan yang aman. Namun di sini Nicholas bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah Sasha sebenarnya. Karena terus didesak, akhirnya Sasha mengatakan kalau ia adalah FBI yang sedang menyamar. Mendengar hal itu, tentu Nicholas merasa kecewa karena ia baru tahu kalau Sasha selama ini sedang membohonginya. Namun pada akhirnya Sasha dan si kakek berhasil menenangkan Nicholas. Di sisi lain, helikopter yang sebelumnya diminta Jabir kepada FBI akhirnya sampai di penjara. Setelah menaruh satu helikopter, utusan FBI segera bergegas kembali pergi. Namun kelompok Jabir enggan pergi dari tempat ini sebelum mendapatkan si kakek. Mengingat si kakek belum memberitahu di mana emas batangan itu disembunyikan. Setelah itu, Sasha menghubungi kelompok Jabir untuk melakukan pertukaran antara si kakek dan wali kota. Jabir tentu langsung setuju dengan permintaan itu karena yang ia butuhkan adalah si kakek. Sasha juga bertanya di mana Samsul dan si ketua sipir berada. Jabir menjawab kalau Samsul telah tewas akibat penyakit jantungnya kambuh saat menghirup granat asap. Sementara si ketua sipir tetap akan menjadi sandranya. Ternyata pertukaran itu adalah permintaan langsung dari si kakek sendiri. Menurut si kakek, sang wali kota hanya sedang diperalat oleh Samsul. 15 minutes. Sebelum pertukaran itu dimulai, para napi terlihat sedang menyiapkan persenjataan.
Sementara Sasha dan Nicholas naik ke atas helikopter yang sebelumnya tersangkut di atap penjara. Di sini Sasha segera menghubungi FBI dan menceritakan apa yang terjadi sekarang. Agen William meminta Sasha untuk menjaga pertukaran itu tetap aman dan jangan sampai terjadi baku tembak. Agen William juga mengatakan kalau ia dan pasukannya akan segera pergi ke sana. Setelah itu, Sasha bercerita kepada Nicholas mengenai alasan ia mengincar Sonny, bosnya Nicholas. Ternyata Sonny adalah orang yang menghabisi istri Sasha dan untungnya Sonny tidak tahu kalau Sasha adalah suami dari orang yang dulu pernah Sonny habisi. Pada akhirnya Nicholas mengerti apalagi sekarang ia benci dengan Sonny yang sama sekali tidak ada pergerakan untuk menyelamatkan Nicholas. I want Sonny that bad, huh? She was the best part of me. Di sisi lain, kelompok Jabir sekarang sedang menuju ke tempat pertukaran. Sesampainya di tempat pertukaran, mereka pun membawa si kakek serta melepaskan sang wali kota. Namun bersamaan dengan itu, salah satu napi malah menyerang kelompok Jabir hingga terjadilah baku tembak. Di insiden ini, Ricis berhasil dipojokkan oleh si ketua sipir. Sementara Jabir dan satu anak buahnya yang tersisa berhasil kabur dengan membawa si kakek dan juga wali kota. Ketika si ketua sipir akan menembak Ricis, tiba-tiba muncul para FBI yang menyuruhnya untuk tidak menembak. Namun tiba-tiba, di sisi lain, Nicholas ternyata mengalami luka yang cukup parah akibat baku tembak tadi. Sasha mencoba menguatkan Nicholas dengan mengatakan kalau Nicholas akan baik-baik saja. Di sini Sasha juga mengungkapkan kalau Nicholas adalah sahabat terbaiknya. Setelah itu memperlihatkan Jabir yang sedang dikejar oleh Sasha dan agen William. Ketika Sasha mencoba bernego dengan Jabir, Jabir malah dengan tega menjatuhkan wali kota. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba, ternyata sebelumnya si kakek sudah memasang bom di dalam bajunya dan si kakek melakukan hal ini sebagai bentuk penebusan dosa si kakek di masa lalu. Di akhir film memperlihatkan Sasha sedang mengambil emas batangan yang disembunyikan si kakek di belakang kebun rumahnya. Ternyata si kakek sudah memberitahu Sasha mengenai di mana emas-emas tersebut ia sembunyikan. Sesuai permintaan si kakek, Sasha akan menyumbangkan sebagian emas itu ke badan amal karena pemilik sah emas tersebut merupakan pejabat korup yang sudah meninggal. Setelah itu, Sasha mendatangi Nicholas di penjaranya. Di sini Sasha mengatakan kalau Nicholas akan dibebaskan dan mereka berdua berencana akan bekerja sama untuk memburu Sonny. Sasha juga menjelaskan kalau ia sudah menyimpan sebagian emasnya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.